Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safindri Alvinurulita dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 5. Di sini saya akan menyampaikan beberapa psikoterapi barat. Yang pertama ada psikoanalisis. Psikoanalisis ini tokohnya adalah Sigmund Freud. Nah, pandangan manusia menurut psikoanalisis yaitu manusia itu pesimistik, deterministik, mekanistik, dan reduksionalistik. Pesimistik itu menurut pendapat Freud, dia mengatakan bahwa pengalaman masa kecil itu sangat berpengaruh pada saat dewasa atau bisa membentuk struktur kepribadian manusia. Nah, inilah yang membuat manusia dipandang tidak berdaya untuk mengubah nasibnya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mekanistik dan reduksionalistik. Nah, menurut pendapat Freud, dia pernah mengatakan bahwa struktur kepribadian manusia itu terbentuk berdasarkan cara-cara yang ditempuh untuk mengatasi dorongan-dorongan seksualnya. Nah, sehingga dorongan-dorongan dari individu kurang diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu deterministik. Nah, manusia menurut Freud itu dideterminasi oleh kekuatan-kekuatan biologis, naluriah, motivasi-motivasi tak sadar, dan pengalaman psikoseksual setelah 5 tahun pertama kehidupannya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan terapi psikoanalisis. Nah, tujuan terapi ini yang pertama yaitu membentuk kembali struktur kepribadian klien dengan cara mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali. Kemudian yang kedua, proses terapi ini dititik beratkan pada usaha terapis agar klien bisa menghayati, memahami pengalaman-pengalaman masa kecilnya, terutama pada saat usia 2-5 tahun. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian ditata, didiskusikan, dianalisis, dan ditafsirkan dengan tujuan agar klien bisa direkonstruksi kembali. Nah, peran terapis di sini yaitu berusaha agar klien mendapatkan wawasan mengenai permasalahannya dengan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik terapi psikoanalisis. Yang pertama ada teknik asosiasi bebas. Nah, teknik asosiasi bebas ini biasanya dilakukan yaitu dengan cara kliennya di depan dan terapisnya di belakang klien, sehingga itu bisa membuat klien bebas bercerita tentang masalahnya atau tentang trauma-traumanya dengan tidak melihat si terapis. Kemudian yang kedua, teknik analisis mimpi. Nah, menurut Freud, alam bawah sadar itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi, untuk mengorek hal-hal yang ada di alam bawah sadar manusia dengan cara meminta klien untuk menceritakan mimpi-mimpi yang dialaminya. Nah, kemudian mimpi-mimpi itu akan dianalisis agar bisa mengetahui apa sih yang ada di alam bawah sadar si klien. Kemudian yang ketiga, ada analisis transferensi. Nah, analisis ini teknik ini meminta klien untuk menceritakan masalah traumatiknya, kemudian diminta untuk membayangkan si terapis ini adalah orang yang membuat dia trauma. Tapi si terapis ini juga harus menjaga agar klien tidak emosi secara berlebihan. Kemudian yang terakhir ada teknik interpretasi. Nah, pada teknik ini yaitu menjelaskan semua teknik-teknik yang di atas tadi seperti asosiasi bebas, teknik analisis mimpi, kemudian transferensi dan lain-lainnya. Kemudian disimpulkan apa sih permasalahan klien. Intinya tahap yang terakhir ini yaitu penyimpulan. Selanjutnya kita masuk ke psikoterapi barat yaitu behavioral. Nah, pandangan manusia menurut behavioral ini, manusia itu memulai kehidupannya dengan bereaksi atau melakukan interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari interaksi ini menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk kepribadian. Nah, perilaku seseorang itu ditentukan seberapa banyak penguatan yang datang ke situasi hidupnya. Nah,
Tujuan dari terapi behavioral ini yaitu membentuk perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, kemudian mempertahankan perilaku yang diinginkan. Nah, peran terapis di sini yaitu sebagai penasehat, sebagai konsultan, dan sebagai pemberi instruksi ke lingkungan atau ke orang-orang di sekitar klien untuk mensupport perubahan klien untuk yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik behavioral. Yang pertama yaitu ada teknik desensitisasi sistematis. Nah, teknik ini biasanya klien diminta untuk rileks. Kemudian setelah klien rileks, klien diminta untuk membayangkan hal-hal yang mengundang kecemasan tapi dalam tingkatan yang atau level yang lemah. Kemudian setelah itu klien disuruh rileks kembali. Nah, kemudian yang kedua ada teknik terapi impulsif dan flooding. Nah, maksudnya teknik ini sama seperti teknik yang pertama tadi, akan tetapi bedanya kalau yang impulsif itu dari level tingkat kecemasannya itu level yang tinggi ke yang rendah, sedangkan flooding dari yang rendah ke tinggi. Nah, teknik yang ketiga yaitu ada teknik terapi aversi. Nah, maksudnya ini ya, si klien ini diberi punishment atau hukuman setiap melakukan satu kesalahan. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada teknik Taken ekonomi. Maksudnya itu yaitu memberikan reward atau penghargaan kepada klien. Jadi setiap klien melakukan satu kebaikan, misalnya setiap klien melakukan satu kebaikan maka akan mendapatkan 1 koin. Selanjutnya kita masuk ke psikoterapi barat yang ketiga yaitu Gestalt. Nah, psikoterapi pandangan manusia menurut psikoterapi Gestalt ini menekankan pada konsep-konsep perluasan kesadaran, penerimaan tanggung jawab atas diri sendiri, dan cara-cara yang menghambat kesadaran. Nah, sumbangan utama dari psikoterapi Gestalt ini yaitu penekanan terhadap sini dan sekarang. Maksudnya itu berfokus pada pengalaman masa lalu yang kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah di masa sekarang. Nah, peran terapis di psikoterapi Gestalt ini yaitu membantu klien untuk melakukan proses peralihan, kemudian dengan memberikan dorongan-dorongan seperti dorongan eksternal, dorongan internal, dan membantu klien untuk menemukan jalan buntu. Nah, di psikoterapi Gestalt ini juga ada beberapa teknik-teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu dialog top dog and underdog. Nah, maksudnya dari itu yaitu top dog itu mendominasi, sedangkan underdog yaitu yang didominasi. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya si klien bisa merasakan bagaimana sih rasanya mendominasi, bagaimana sih rasanya didominasi. Yang kedua ada saya bertanggung jawab atas. Nah, teknik ini merupakan teknik yang meminta klien untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Klien disuruh menceritakan kegagalan-kegagalannya. Nah, dari kegagalan-kegagalannya itu klien bisa paham bahwa hanya dirinya yang bisa mempengaruhi dirinya sendiri, bukan orang lain. Kemudian yang ketiga ada teknik saya mempunyai rahasia. Nah, di sini memberikan pemahaman bahwa tidak hanya si klien yang mempunyai sisi negatif atau rahasia yang buruk atau traumatik yang buruk, tetapi orang lain juga memiliki rahasia, memiliki sisi negatif, seperti itu. Dan yang keempat ada teknik bermain proyeksi. Nah, bermain proyeksi ini sama aja dengan bermain peran. Jadi orang lain memerankan sebagai diri klien dan klien berusaha menilai orang lain tersebut yang menjadi dirinya. Karena menilai diri sendiri lebih sulit daripada menilai orang lain. Nah, selanjutnya itu teknik pembalikan. Nah, teknik ini klien diminta untuk melakukan kegiatan yang 180 derajat berbeda dari kegiatan dia biasanya. Nah, tujuannya apa? Ya untuk supaya klien merasakan apa yang belum pernah dia rasakan. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik penayangan ulang. Nah, di sini klien diminta untuk mengulang emosi-emosinya, kemudian
diminta untuk melebih-lebihkan emosinya. Misalnya ketika lagi sedih, kalian diminta untuk nangis yang senangis-nangisnya. Nah, mungkin itulah penyampaian materi mengenai psikoterapi barat yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.